Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Isfi Iswari Nilakandi dalam program Tarjih Menjawab. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir bersama saya Haji Ali Yusuf STHI MHum. Beliau merupakan Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajrid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana puasanya, lancar hari ini Ustadz? Insya Allah. Alhamdulillah. Beberapa hari kita berpuasa. Iya, betul. Oke, baik pemirsa, dan pada kesempatan kali ini juga telah hadir di studio bersama saya para santri dari Pondok Fauzul Muslimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana, lancar puasanya? Alhamdulillahirabbil alamin, lancar semuanya Ustadz. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai itikaf, Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran seperti itu. Nah kita memulai dari itikaf Ustadz. Mungkin pemirsa ingin mengetahui lebih dalam sebenarnya apa yang dimaksud dengan itikaf. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usholli ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Tarjih Menjawab yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan untuk beberapa hari ini, dan insya Allah kita akan memasuki beberapa hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Dalam hadis Nabi disebutkan, idza dakhalal asru awakhir Ramadan syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha akhlahu. Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwa apabila memasuki akhir bulan Ramadan, khususnya al-asrul al-awakhir, 10 hari di bulan suci Ramadan, maka Rasulullah terbiasa wa syadda izarahu, jadi mengencangkan tali pinggangnya. Jadi mengencangkan tali pinggang itu dalam pengertian bahwa di akhir-akhir Ramadan itu betul-betul kita maksimalkan untuk memperbanyak ibadah ya, karena memang di akhir Ramadan ini akan banyak sekali keutamaannya. Di antaranya tadi ada iktikaf, kemudian ada keutamaan Lailatul Qadar, ada zakat fitrah dan yang lain-lainnya. Nah, di antara yang dilakukan oleh Rasulullah di akhir Ramadan itu dengan cara mengencangkan ikat pinggangnya, tadi maksudnya untuk beriktikaf. Lalu yang kedua, tidak hanya saja seperti itu, tapi beliau juga wa ahya lailahu, jadi menghidupkan malam harinya. Ya, malam harinya dihidupkan ya untuk lebih banyak beribadah dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Juga istilah kesolehan itu jangan soleh pribadi, tapi juga harus soleh sosial. Jadi bukan hanya itikaf sendirian, bukan hanya ibadah sendirian, tapi juga wa aiqadha akhlahu, dan bangunkan keluarganya. Jadi anak-anak kita, istri kita, ya semua saudara kita semuanya bangun bersama-sama untuk menghidupkan malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan, salah satunya dengan beriktikaf di 10 hari terakhir. Nah, itulah salah satu keterangan dari Nabi bahwa 10 hari terakhir memang banyak keutamaan, diantaranya termasuk iktikaf itu. Oke. Lalu apa sebenarnya rahasia iktikaf itu sendiri, Pak? Sebenarnya kenapa kita harus beriktikaf? Ya. Karena yang pertama di antara rahasia iktikaf itu Rasulullah mengambil khususnya iktikaf Ramadan itu secara khusus pada 10 hari yang terakhir. Di dalam 10 hari terakhir itu banyak sekali keutamaannya. Jadi seolah-olah kita berpikir atau Rasul berpikir ini hari yang terakhir begitu. Karena hari yang terakhir, maka kita harus betul-betul memaksimalkan diri untuk meraup ya pahala keutamaan sebanyak-banyaknya. Dan hanya orang-orang yang beriman saja yang mau ya memang bersusah-susah, ya memang susah ya. Umumnya orang kalau sudah habis menjelang akhir Ramadan kan yang sibuk apa? Yang sibuk ya memikirkan mudik loh. Kalau yang sibuk memikirkan shopping, belanja, yang sibuk ya yang lain-lainnya. Tetapi di antara sekian kesibukan itu sebetulnya terdapat rahasia yang sangat besar. Nah, di dalamnya menyimpan yaitu keutamaan yang besar. Tentu memang ini nilainya ya nilai akhirat itu ya. Dan memang kita ketahui bahwa namanya pahala itu kan sesuatu yang abstrak ya. Nah, karena abstrak itu terkadang banyak manusia tidak tertarik dengan sesuatu yang abstrak, tapi lebih cenderung dengan suka yang real saja gitu. Nah, di dalam iktikaf itu sebetulnya banyak sekali ya nilainya, tentu akan berbeda di antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Itu sudah bisa dilihat dari perilakunya dia mau beriktikaf ataukah tidak. Lalu yang kedua, di antara rahasia iktikaf itu diantaranya adalah
Karena khususnya di 10 hari yang terakhir itu ada yang disebut dengan keutamaan Lailatul Qadar. Nah, ini keutamaan Lailatul Qadar itu yang dikatakan dalam Al-Quran kan keutamanya khairun min alfi syahri. Jadi sama dengan 1000 bulan itu keutamanya. Dan itu sebetulnya kan nilai yang sangat mahal sekali harganya. Jadi sangat rugi sekali kita kaum muslimin dan pemirsa Tarjih yang dirahmati oleh Allah itu kalau kita menyia-nyiakan di akhir Ramadan ini dengan sesuatu yang kurang bermanfaat. Jadi baiknya kita mempersibuk diri dengan ibadah daripada kita mempersibuk diri dengan sesuatu yang sebetulnya kepentingan akhiratnya tidak ada. Oke. Nah, jika tadi sudah dijelaskan mengenai Lailatul Qadar ya seperti itu, sebenarnya kapan Pak Lailatul Qadar itu sendiri turun? Mengenai Lailatul Qadar, memang tidak ada dalil satupun yang menyebutkan kapan persisnya turun Lailatul Qadar itu. Tetapi ada beberapa indikator. Di antara beberapa indikator itu, di antaranya yang pertama bahwa Lailatul Qadar itu turunnya pada 10 hari yang terakhir. Berdasarkan hadis tadi, idza dakhalal asru al-awakhir min Ramadan, apabila kalian masuk ya kepada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, itu di sana salah satunya terdapat Lailatul Qadar. Sehingga kenapa Nabi berusaha dengan keras untuk tadi menjaga 10 hari terakhir itu. Itu yang pertama, indikator Lailatul Qadar itu muncul pada 10 hari yang terakhir. Lalu yang kedua, sebagian hadis dan paham ulama juga mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu bisa turunnya pada malam-malam ganjil. Nah, tentu kalau malam ganjil itu sudah tidak 10 hari lagi, tapi kita bisa menghitungnya sejak malam ke-21, kemudian malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29. Nah, bagi mereka yang mungkin tidak punya kesempatan 10 hari full beritikaf, kemudian tadi mencari Lailatul Qadar, yang minimal banyak disempatkan untuk mencari pada malam-malam ganjil. Tentu ngitung ganjilnya dari 10 hari yang terakhir. Dan pendapat yang ketiga bahwa dimungkinkan Lailatul Qadar itu turunnya pada tanggal 27 atau malam 27 ya. Itu juga ada dijelaskan dalam kitab hadis Bulughul Maram. Sehingga kita juga barangkali ya 10 hari tidak kuat untuk beritikaf, 5 hari 5 kali dalam ganjil pun tidak mampu untuk menyempatkan itikaf mencari Lailatul Qadar, ya minimalnya malam ke-27 ya sekali saja kita mencoba untuk menjemput atau mencari Lailatul Qadar. Tentu ini semuanya adalah rahasia dari Allah. Karena kalau Lailatul Qadar sudah dikasih tahu akan turun tahun ini tanggal 21 Ramadan, ya semuanya mungkin akan bangun, tapi setelah itu semuanya akan tidur kembali. Nah, jadi sehingga inilah diantara rahasianya kenapa Lailatul Qadar turunnya dirahasiakan, supaya umat ini berusaha secara maksimal mencari terusnya. Siapa tahu di malam pertama, kedua, ketiga, atau seterusnya dari 10 hari terakhir. Bahkan juga sebagian ulama mengatakan bahwa dalam mencari Lailatul Qadar itu justru sejak hari pertama di bulan suci Ramadan. Jadi memang tidak ada satu dalil pun yang secara tegas menyebutkan kapan akan terjadinya. Itulah dia balik rahasianya disembunyikan karena supaya kita mau bersungguh-sungguh mencari setiap waktu, setiap saat itu. Oke. Lalu apakah ada tanda-tanda khusus seperti itu Ustaz untuk mengetahui bahwa wah malam ini adalah malam Lailatul Qadar seperti itu? Ya, secara khusus memang orang yang mendapati Lailatul Qadar itu tentu tidak ada yang tahu, karena itu merupakan rahasia yang akan merasakan pun antara dirinya hamba dengan Allah itu yang lebih tahu. Jadi tidak bisa seseorang mengatakan oh malam ini turun Lailatul Qadar atau oh saya lah yang mendapatkan Lailatul Qadar. Namun di antara beberapa informasi atau keterangan tentang Lailatul Qadar itu turunnya biasanya dirasakan dalam keadaan cuaca atau suasana malam yang sangat hening. Jadi terasa tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Lalu siang harinya itu terasa ya matahari sejuk. Yang umumnya matahari kan terasa sangat panas sekali, menyengat. Tetapi justru ketika Lailatul Qadar itu turun merasakan itu ada sesuatu yang berbeda. Tetapi perubahan-perubahan itu walaupun itu bisa dijelaskan demikian itu hanya sifatnya ya indikator ya, dan itu juga tentu hanya akan bisa dirasakan oleh orang yang betul-betul bisa mendapatinya, dan juga tidak bisa mungkin kita orang-orang yang tidak serius mendapati, mungkin kita perasaan ini cuaca lagi hening, jangan-jangan sekarang juga belum tentu.
Jadi hanya itu indikatornya. Jadi cuaca sangat bahagia sekali, hening, lalu matahari di siang harinya tidak terlalu panas, kemudian juga pohon-pohonan, semua makhluk-makhluk yang ada pada malam hari itu semuanya bersujud dalam keheningan, dan tidak ada rasa ngantuk bagi mereka yang kebetulan malam itu terbangun dan turunnya Lailatul Qadar. Itu diantara ciri-ciri atau indikator kaitan dengan turunnya Lailatul Qadar itu. Oke, baik, kita berbicara lagi mengenai iktikaf ya Ustadz. Sebenarnya kapan iktikaf itu bisa dilaksanakan Ustadz? Iktikaf secara khusus itu kan artinya berdiam diri di masjid. Nah, itu iktikaf itu bisa dilaksanakan kapan saja sebetulnya. Nah, kapan saja bisa dilaksanakan. Lalu yang kedua ya iktikaf secara kaitan dengan Ramadan, maka pelaksanaan iktikaf itu adanya di bulan suci Ramadan. Dan andai kata nanti mau mengambil iktikaf pada 10 hari yang terakhir, itu bisa kita niatkan, ya niatnya 10 hari terakhir itu sejak sekarang tanggal 20 Ramadan ini. Nah, ini mulai nanti malam itu kita sudah mulai niat beriktikaf, kan ini sudah mulai masuk tanggal malam 21. Itu sampai full nanti sampai akhir itu sudah iktikaf. Dan memang bagi orang yang mau konsentrasi 10 hari terakhir itu sudah tidak boleh pulang lagi, yaitu konsentrasi beriktikaf di rumah. Tapi bagi pemirsa sekalian yang barangkali tidak mampu karena dengan kesibukan ini, kerja dan yang lainnya, saya kira bisa mengambil sisi yang lainnya, mungkin tidak full 10 hari, tapi ambillah pada malam harinya. Mungkin kita niatkan sejak sholat tarawih itu sudah siap niat iktikaf, lalu kemudian setelah tarawih kita tinggal di masjid. Nah, di sana kita memperbanyak ibadah sampai nanti terbit fajar kembali sampai waktu subuh. Itu bisa memaksimalkan malam harinya bagi yang tidak bisa full siang dan malam selama 10 hari terakhir. Dan dilakukan memang setiap hari, tidak hanya malam-malam ganjil. Iya, dilakukan setiap hari itu. Yang baiknya ya 10 hari itu ya full siang dan malam itu. Oke, baik, kita harus break sejenak Ustadz dan pemirsa. Tarjih Menjawab akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta adalah madrasah yang didirikan oleh pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Madrasah Mu'allim Muhammadiyah adalah sekolah kader Persyarikatan Muhammadiyah. Pendidikan 6 tahun yang berada langsung di bawah pimpinan pusat Muhammadiyah. Madrasah Mu'allim Muhammadiyah pada tahun ajaran 2016-2017 ini membuka penerimaan siswa baru terhitung mulai 1 Februari hingga 8 Mei 2016. Mari bergabung bersama kami di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta merupakan sekolah unggulan setaraf internasional. Sekolah yang mempunyai giroh sebagai sekolah kader Muhammadiyah dan bangsa ini melibatkan peserta didik untuk berprestasi dan berwawasan dalam kerjasama school partner internasional dari 5 negara, yaitu Korea, Malaysia, Belanda, Filipina, dan Thailand. Dengan menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum ISMUBA, Islam Muhammadiyah dan Bahasa Arab, SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta pencetak siswa berprestasi, berkepribadian Islami, dan lulusan bertaraf internasional. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university.